Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fatimah dengan NIM 201030410413 dari kelas A2 Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan membuat video UAS laporan praktikum basis data. Pertama-tama, ini di sini saya sudah menuliskan skripnya terlebih dahulu. Kemudian, ini yang pertama yaitu membuat database Tokoku dengan cara create database Tokoku, lalu kita jalankan atau kita run dengan Ctrl Enter. Lalu kita gunakan atau kita pakai database Tokoku tersebut dengan perintah use Tokoku atau use nama database tersebut. Lalu kita run. Kemudian kita akan membuat tabel member dengan perintah create tabel member yang berisikan kolom ID member, nama, serta tanggal lahir. Run. Nah, ini di bawah adalah output-output yang terjadi apabila kita menjalankan database tersebut. Jika terdapat centang hijau, maka itu adalah berhasil. Namun, jika terdapat silang atau X merah, itu error. Mungkin ada yang salah-salah. Kemudian, kita masukkan atau kita input data-data ke dalam tabel member yang di atas tadi. Dengan perintah insert into member values, ini pertama ID member, kemudian nama, lalu tanggal lahir. Kita jalankan dengan run. Tidak lupa untuk melihat hasil dari tabel tersebut dengan perintah select bintang from tabel member. Nah, ini adalah hasil dari tabel member yang kita buat tadi dengan inputan tersebut masuk ke sini. Kemudian membuat tabel barang dengan perintah create tabel barang yang berisikan ID barang, nama barang, harga, stok, serta merek. Lalu kita jalankan. Kemudian kita input data-data kepada tabel barang dengan insert into barang values, ID barang pertama, kemudian nama barang, lalu harga, stok, serta merek. Kita jalankan. Lalu kita lihat atau kita tampilkan tabel tersebut dengan perintah sama seperti tadi, yaitu select from barang, titik koma, Ctrl Enter. Nah, ini adalah hasil tabel tersebut yang terdapat 5 ID, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, setelah kita menampilkan tabel tersebut, kita membuat tabel karyawan, yaitu dengan isi kolom ID karyawan, kolom nama, kolom username, serta kolom BWD atau password mungkin. Lalu kita run. Kemudian kita input data-data kepada tabel karyawan tersebut, yaitu car 1, 2, 3, 4, 5. Car yaitu ID yang disingkat mungkin dari karyawan, kemudian ini nama, username, serta ADM. BWD. Lalu kita run dan tampilkan tabel tersebut select from karyawan. Nah, ini adalah tabel karyawan dengan kolom ID karyawan, nama-nama, username, serta BWD. Lalu membuat tabel supplier dengan isi ID supplier, nama supplier, serta alamat. Jalankan. Lalu kita input data-data kepada tabel supplier dengan perintah insert into supplier values sub 1, 2, 3, serta 4. Kita jalankan. Lalu kemudian kita tampilkan tabelnya. Kita jalankan. Nah, ini adalah tabel supplier yang berisikan ID supplier, nama supplier, serta alamat, dan terdapat 4 supplier di dalamnya. Sama seperti di yang kita input tadi, terdapat 4 supplier di dalamnya. Lalu membuat tabel penjualan dengan isi tabel yaitu nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Kemudian terdapat foreign key, yaitu ID member yang menjurus ke dalam tabel member, foreign key ID barang kepada tabel barang, serta foreign key ID karyawan kepada tabel karyawan. Kita jalankan.
Kemudian kita input data-data tersebut ke dalam tabel penjualan dengan perintah insert into penjualan values nota 1, 2, serta 3. Lalu kita run. Tidak lupa untuk menampilkan hasil tabel tersebut. Select from penjualan. Nah, ini adalah hasil tabel tersebut. Nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, serta ID karyawan. Lalu kita membuat tabel pembelian dengan perintah create tabel pembelian dengan isi kolom nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, serta total. Dengan foreign key, ID supplier yang menjurus ke dalam tabel supplier, foreign key ID barang kepada tabel barang, foreign key ID karyawan kepada tabel karyawan. Kemudian kita jalankan dengan Ctrl Enter. Lalu kita input data-datanya ke dalam tabel pembelian tersebut dengan perintah insert into pembelian values pembelian 1, 2, 3, serta 4. Lalu kita run, Ctrl Enter lagi, dan tampilkan tabel select from pembelian. Nah, ini adalah contoh yang error dengan tanda silang merah karena di sini salah mengetikkan pembelian, terdapat typo dan belum diberi titik koma atau untuk pengakhirannya. Jadi yang benar adalah select from pembelian titik koma run. Nah, terdapat centang hijau ya di sini. Jadi itu adalah contoh yang benar dan contoh yang salahnya. Lalu ini adalah isi dari tabel pembelian tersebut yang terdapat nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, serta total. Kemudian saya akan mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam laporan praktikum tersebut. Laporan praktikum ini. Dengan soal nomor 1, yaitu tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Jadi saya harus menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus pada database Tokoku ini. Dengan perintah select count from member atau select count adalah yang dimaksud jumlah dari member. Jadi menampilkan jumlah member. Nah, kita jalankan. Nah, di sini jumlah member ada 5, count 5. Bisa kita lihat dalam ID member tadi di atas. Saya memasukkan 5 ID. ID member 1001, 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, serta 10.005. Kemudian nomor 2, tampilkan nama barang. Jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Jadi di sini saya harus menampilkan nama barang yang terdapat jumlah paling tinggi. Jadi jumlah pembeliannya tertinggi. Dengan perintah select B alias, B itu alias, nama barang, max, jumlah barang. Jadi pilih nama barang dengan pembelian terbanyak. Dari from barang B join pembelian P on B ID barang sama dengan P ID barang. Where jumlah barang, di mana jumlah barang, select max jumlah barang. Jadi pilih pembelian terbanyak dari jumlah barang from pembelian atau from dari tabel pembelian. Saran. Jadi pembelian terbanyak terdapat pada pembelian topi. Nama barangnya yaitu topi dengan jumlah pembeliannya 10. Nomor 3, tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian. Jadi di sini harus menampilkan aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian. Dengan perintah select count ID supplier from pembelian. Jadi pilih jumlah ID supplier dari pembelian. Kita jalankan. Terdapat 4 aktivitas supplier di sini. Jadi supplier di sini melakukan 4 kali aktivitas. Kemudian nomor 4, tampilkan nota barang, tampilkan total jumlah barang yang dijual dengan perintah select sum jumlah barang from penjualan, yaitu pilih sum atau jumlah total jumlah barang dari penjualan. Jadi sum itu artinya total dari jumlah barang yang dijual. Terus kita run, terdapat 17. Jadi di sini melakukan 17 penjualan. Kemudian nomor 5, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Jadi nama barang yang jumlahnya itu dibeli 3 sampai 7 pembelian. Jadi antara 3, 4, 5, 6, 7. Dengan perintah select
B atau alias nama barang, P jumlah barang, dari barang B join pembelian P on B ID barang sama dengan P ID barang, where P jumlah barang atau di mana jumlah barang between antara 3 sampai 7. Lalu kita jalankan. Terdapat tas sebanyak 5, tas sebanyak 3, serta kemeja sebanyak 4 pembelian. Jadi masih dalam antara 3 sampai 7. Jadi antara 3, 4, 5, 6, atau 7 pembelian di dalamnya. Kemudian soal nomor 6, tampilkan nama barang. Jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Jadi barang yang dibeli itu maksimal 5. Dari 0, 1, 2, 3, 4, serta 5. 5 termasuk karena di sini kurang dari sama dengan. Select B alias nama barang, P alias jumlah barang, from barang B join pembelian P, on B ID barang sama dengan P ID barang, where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5. Jadi di mana P jumlah barang kurang dari sama dengan 5. Lalu kita jalankan. Barang yang kurang dari sama dengan 5 yaitu tas, tas serta kemeja. Tas sebanyak pas 5, tas lagi sebanyak 3, serta kemeja sebanyak 4. Jadi kalau pembeliannya 6, 7, 8 itu tidak termasuk dalam ini. Kemudian, soal nomor 7, tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Lihat dari jumlahnya. Jadi pembelian tersedikit di sini. Dengan perintah select B alias nama barang min jumlah barang. Jadi pilih nama barang dengan jumlah barang tersedikit atau minimal. From barang B join pembelian P on P ID barang sama dengan P ID barang. Jadi dari barang B atau nama barang join pembelian P atau jumlah barang on P. Di mana jumlah barang sama dengan select min jumlah barang from pembelian. Jadi pilih jumlah barang minimal dari tabel pembelian. Lalu kita jalankan dengan run Ctrl Enter. Terdapat di sini terlihat ya, nama barangnya tas dengan minimal atau jumlah barang tersedikit, pembelian tersedikit yaitu 3. Jadi tas hanya terjual sebanyak 3. Lalu nomor 8, tampilkan nama barang. Jumlah total barangnya dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode sub 0001. Jadi di sini harus menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier dengan yang memiliki kode sub 00001. Select dengan perintah select B nama barang, P total, S nama supplier, from barang B atau tadi nama barang, join pembelian P atau total, on B ID supplier sama dengan P ID barang. Join supplier S on P ID supplier sama dengan S ID supplier. Di mana P ID supplier sama dengan sub 00001. Jadi di mana P ID supplier itu sama dengan kode tadi 00001. Mari kita jalankan. Maaf, tadi ada kesalahan di sini. Nah, ini udah benar. Jadi terdapat topi dengan total 10 dengan nama supplier Agus itu memiliki kode sub 00001. Nama barangnya topi, total barangnya adalah 10, serta nama suppliernya Agus. Kemudian nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang, yang mana dilayani oleh karyawan KAR 00001. Jadi menampilkan nama member, nama barang, serta jumlah barang oleh karyawan KAR 00001. Dengan perintah select M nama, B nama barang, PN jumlah barang, from M join penjualan PN on M ID member sama dengan PN ID member. Join barang P on B ID barang sama dengan PN ID barang. Di mana PN ID karyawan sama dengan KAR 00001.
jalankan. Terdapat nama membernya yaitu Joshua, nama barangnya sepatu dengan jumlah barang 3, dilayani oleh karyawan dengan kode CAR 00001. Kemudian nomor 10, tampilkan transaksi penjualan yang berisi nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani di tanggal transaksi 2014 Oktober 25. Dengan perintah select B nama barang, PN jumlah barang, K nama-nama. Itu aliasnya ya. Jadi select B alias nama barang, PN alias jumlah barang, serta K alias nama-nama. From atau dari barang B, penjualan PN on B ID barang sama dengan PN ID barang. Join karyawan K on K ID karyawan sama dengan PN ID karyawan. Di mana atau where PN tanggal penjualan 25 Oktober 2014. Mari kita jalankan. Nah, terdapat hasil yaitu nama barangnya tas, jumlah barangnya 4, dengan nama-namanya Yoko, yang melakukan transaksi pada tanggal 25 Oktober 2014. Jadi, sampai sini yaitu penjelasan dari saya. Jika ingin menghapus database, dilakukan dengan cara drop database dengan nama database Tokoku, koma. Nah, ini jika di-run akan menghapus seluruh database yang ada di atas. Jadi kalau ingin membuat ulang dengan nama yang sama, kita harus menghapus database terlebih dahulu dengan cara drop database nama database-nya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.